Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Natal berarti kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Mengapa sangat penting kelahiran Tuhan Yesus bagi kita umat manusia? Karena Tuhan Yesus lahir, datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan penghukumannya. Saudara-saudara, kelahiran Tuhan Yesus ini sudah dinubuatkan jauh sebelumnya di Perjanjian Lama. Salah satu nabi di Perjanjian Lama yang menubuatkan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yaitu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya hidup kurang lebih sekitar 700 tahun sebelum Masehi atau sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan Nabi Yesaya dengan jelas sekali memberitahukan bahwa akan ada seorang anak, seorang putra lahir ke dalam dunia, dan siapakah namanya, apa titlenya. Mari kita lihat apa kata Nabi Yesaya di kitab Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Nah, di sini firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, di sini Nabi Yesaya sedang berbicara tentang kerajaan Israel, secara khusus kerajaan Yehuda, dan dia mendapatkan sebuah penglihatan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan di dalam penglihatan ini disisipkan suatu peristiwa yang sangat penting. Di sini dikatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Bukan berarti anak ini sudah lahir pada zaman Nabi Yesaya. Tetapi ketika Nabi Yesaya mendapatkan penglihatan, dia melihat seolah-olah anak itu sudah lahir. Walaupun pada kenyataannya nanti jauh ke depan, ya sekitar 700 tahun kurang lebih barulah nanti Tuhan Yesus lahir. Tetapi ini adalah ciri daripada nubuat. Ya, berbicara seolah-olah sudah terjadi, tetapi sebenarnya di masa yang akan datang. Dan di sini dikatakan seorang putra telah diberikan untuk kita. Diberikan. Nah, kita ingat kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lihat kata mengaruniakan. Di sini memberikan. Ya, di sini Tuhan, ya, Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Untuk kita umat manusia. Ya, demi menyelamatkan kita dari dosa dan penghukumannya. Ini adalah bentuk kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Bahwa Dia ingin kita bisa keluar, lepas dari belenggu dosa dan daripada penghukuman yang kekal. Dan Nabi Yesaya mengatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nah, kita tahu bahwa Nabi Yesaya sedang berbicara kepada kerajaan Israel, secara khusus kerajaan Yehuda, dan kerajaan Yehuda sedang berada dalam kegelapan dan sebentar lagi akan dihancurkan karena dosa mereka. Namun di sini dikatakan bahwa akan ada seorang anak yang dimana dia akan memberikan pengharapan, dia akan memerintah, dan kita tahu bahwa hal ini nanti baru terjadi ketika dia datang kembali, datang kedua kali,
Dan Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Jadi dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia akan menjadi raja atas segala bangsa nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan selanjutnya Nabi Yesaya mengatakan, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib. Anak ini akan dipanggil yang pertama, penasehat ajaib. Jadi bukan manusia biasa, bukan orang biasa, bukan raja biasa. Dia punya title yang dimana tidak dimiliki oleh manusia siapapun, oleh raja siapapun, oleh nabi siapapun. Yang pertama di sini dikatakan, dia akan disebut orang penasehat ajaib. Dia akan mengajar umat manusia dengan firman-Nya. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan dia mengajar kebenaran firman Tuhan. Dia memberitahukan jalan keselamatan. Dan bahkan dikatakan orang-orang ketika mendengarkan pengajarannya, mereka sangat takjub. Ya, mereka begitu heran, kagum karena melihat pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para pemimpin agama sekalipun yang sudah dianggap hebat belajar, tetapi mereka tidak bisa mengajar seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia adalah pribadi Allah. Dia datang, dia mengajar kita ya, dengan firman-Nya begitu ajaib. Dan satu-satunya kebenaran ya, berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia akan dipanggil penasehat ajaib, pengajar yang ajaib, yang memberikan kita ya kehidupan melalui firman-Nya. Lalu dikatakan Allah yang perkasa. Di sini kita melihat bahwa hakikat daripada anak ini bukanlah manusia biasa. Hakikat kita sebagai manusia adalah manusia. Tetapi anak ini dikatakan bukanlah manusia biasa. Dia akan disebut Allah yang perkasa. Ini adalah salah satu perkataan yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan nabi biasa, bukan raja biasa, bukan manusia biasa. Tetapi dia adalah Allah yang perkasa. Allah yang sejati. Sama seperti Bapa adalah Allah yang sejati. Tuhan Yesus juga adalah Allah yang sejati. Dan Roh Kudus juga Allah yang sejati. Jadi esensinya, hakikatnya adalah pribadi Allah. Ilahi, maha kuasa. Sama seperti Bapa yang adalah maha kuasa. Dan di sini dikatakan lagi Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Maksudnya adalah dia benar-benar kekal. Ya. Bukan seperti manusia yang dimana kita itu ada titik awalnya. Kapan kita ada, itu ada waktunya. Ya, ketika mulai terjadi pembuahan di dalam kandungan ibu kita, disitulah kita baru ada. Tapi sebelumnya kita tidak ada. Tetapi di sini dikatakan Tuhan Yesus ini atau anak ini akan disebut Bapa yang kekal. Dia sudah ada ya sebelum dia lahir ke dalam dunia, dia sudah ada. Ya. Kekal sebelumnya dan kekal selamanya. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku sudah ada. Bagaimana dia bisa mengatakan sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Padahal kita tahu jarak Abraham dengan Tuhan Yesus itu ribuan tahun. Tapi Tuhan Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Itu berarti dia adalah Allah. Dia sudah ada sebelum dia datang ke dalam dunia. Dia kekal sebelumnya. Makanya dikatakan dia adalah Alfa dan Omega. Lalu dikatakan di sini dia adalah Raja Damai. Nah, ini berbicara tentang misinya datang ke dalam dunia ini untuk membawa damai
bagi umat manusia. Damai yang dimaksud di sini apa? Maksudnya adalah untuk memperbaiki hubungan kita manusia yang berdosa dengan Tuhan Allah, yang dimana kita ini orang berdosa menjadi musuh Tuhan, menjadi lawan Tuhan. Kita pasti dihukum oleh Tuhan, dibenci oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus datang memperbaiki hubungan itu, mendamaikan kita, sehingga kita tidak menjadi lagi musuh Tuhan, tetapi menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dia menanggung hukuman dosa itu, menggantikan kita. Segala murka Tuhan atas dosa, dia tanggung ya, di dalam dirinya melalui mati di atas kayu salib. Dia menderita, ya, dia dihina, dia sengsara, dan mati di atas kayu salib, merelakan nyawanya demi menanggung segala dosa dan penghukuman kita. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dipandang sudah menjadi orang yang benar, anak yang dikasihi Tuhan. Kita dibebaskan dari penghukuman akan dosa karena Tuhan Yesus telah menggantikan kita, telah menebus dosa kita, ya, telah menanggung segala kesalahan kita. Jadi kita bebas. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan ketika kita sudah bebas dari belenggu dosa dan penghukumannya, dan kita mendapatkan damai sejahtera, sukacita di dalam hati, selama di dalam dunia ini kita mendapatkan kedamaian. Dan nanti juga ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut akan penghukuman dosa, karena kita akan masuk ya ke tempat kerajaan sorga, karena Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Jadi dikatakan di sini dia akan disebutkan Raja Damai. Pertama-tama dia akan memperbaiki hubungan kita umat manusia dengan Tuhan Allah, jikalau kita datang percaya kepadanya. Dan disebutkan juga Raja Damai itu menuju juga kepada pemerintahannya ketika dia datang kedua kalinya. Di kitab Wahyu kita melihat bagaimana berbicara kerajaan 1000 tahun, dan Tuhan Yesus akan memerintah segala bangsa, dan di situ akan ada damai, tidak akan ada peperangan, bahkan tidak akan ada penyesatan. Semuanya hidup damai di bawah pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, di sini kita diberitahukan bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus sangat penting bagi kita. Dan mengapa kita harus merayakan, memuji Dia, menyembah Dia, dan kita mau menyerahkan hidup kita untuknya, karena Dia bukanlah manusia biasa. Dia dikatakan di kitab Yesaya tadi, dia adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi mari kita merayakan Natal ini, mari kita datang dengan penuh sukacita, memuji-muji nama Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.